di rumah, dimanapun kau berada. Tuhan kasih. Jangan sia-siakan waktu yang ada sekarang. Kau yang mau doa, yang mau itu kau hidup. Menemukan yang sakit, kau sedang memulihkan yang terluka. Jangan ada satu pun membatasi engkau, nikmati.
Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy
sumber kebangkitan dalam kehidupan kami Tuhan. Kau Allah yang bangkit dari maut, dan kami tahu kuasa kebangkitan-Mu untuk ada dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak mau Tuhan kalau bertipu daya apapun Tuhan, tetapi di masa muda kami terus mata kami tertuju kepada-Mu. Hati kami percaya kepada-Mu Tuhan, dan kami percaya kemenangan demi kemenangan akan terjadi, kesembuhan akan terjadi, kebangkitan akan terjadi. Apapun Tuhan, keputusan yang dibuat dan satu pengharapan, dan hati yang patah akan dibangkitkan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat hadirat Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus, tiada kata yang bisa kami ucapkan selain pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Sebab kami tahu Tuhan, Kau lebih dari segalanya yang ada dalam hidup kami Tuhan. Malam hari ini Bapa, mari Tuhan ajar kami duduk diam, ajar kami buka telinga kami sebagaimana seorang murid Tuhan, dan ajar kami belajar dari Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan urapi kami hamba-Mu Tuhan, urapi hamba nggak mampu apapun tanpa Engkau Tuhan, dan bila Kau sendiri yang menyatakan kasih-Mu, Kau yang menyatakan isi hati-Mu malam hari ini. Terpujilah Kau Bapa di dalam nama Yesus. Mari bersama katakan amin. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Salam. Shalom. Mungkin lampu boleh diterangin ya. Ini kayak di dalam bioskop. Ya, terus ya. Jangan duduk dulu ya. Semuanya saya minta maju 3 bangku ke depan. Yuk, semuanya. Ambil tasnya, semuanya maju 3 bangku ke depan. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Iya, puji Tuhan. Nah, kalau itu udah kelihatan nih ganteng-ganteng, cantik-cantik ya. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Semua udah kenal saya ya, jadi saya nggak perlu memperkenalkan diri ya. Ya, puji Tuhan, dan ya, kita ketemu lagi ya. Semoga tidak bosan. Dan malam hari ini saya percaya Anda semua, kita semua adalah orang-orang pilihan Allah. Saya percaya kita ada di tempat ini bukan karena kekuatan kita, amin. Bukan karena terpaksa, amin. Ngomong kanan kirimu, gak terpaksa kan? Ngomong. Ya, gak terpaksa. Bukan kamu yang terpaksa, kan? Mungkin saya, kan? Haleluya, puji Tuhan. Ya, malam hari ini terima kasih ya, Pastor Yosua. Ya kemarin melalui Koko Markus, selanjutnya apa Mas, apa Koko, apa Bang, apa Bro? Mana Markus? Mbak, ya. Ya, puji Tuhan, saya juga kebetulan sebenarnya mau menyampaikan, saya berdoa, ya kita mengalir apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan malam hari ini, amin. Ya, saya percaya kita semua nih, tulisan di sini nih, kita baca bareng-bareng ya. Tulisan di sini. Ini adalah tema gereja kita di tahun ini. Kita baca bareng-bareng. 2, 3. Bangkit. Ini bukan mencerminkan bangkit. Sekali lagi. 2, 3. Bangkit dan jadilah pemenang. Masih 50% separuh. Kayaknya nggak percaya. 2, 3. Bangkit dan jadilah pemenang. Kudu petak-petak ini Bang Yosua ya. Haleluya. Saudara, tahukah? Ini kata-kata yang luar biasa. Ini nubuatan yang luar biasa di tahun ini. Melalui gembala pembina kita Pak Niko, tahun ini adalah tahun bangkit, jadilah pemenang. Ketika saya mendengar itu, ada yang ngomong dari saya, masa sih tahun 2023 kan ekonomi nggak menentu, banyak yang di PHK. Apalagi cari kerja susah, apalagi cari pacar susah. Ada itu. Mungkin ada gitu kan. Apalagi hidup susah, disuruh bangkit dan jadi pemenang. Saudara, yang namanya nubuatan, yang namanya isi hati Tuhan, saya mau katakan malam hari ini, selalu bertentangan dengan apa yang dikatakan dunia. Kita pegang ini. Apa yang dikatakan Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan, selalu menjadi kebodohan bagi dunia. Karena firman Tuhan itu memang kebodohan bagi dunia. Kalau saudara nggak percaya, kalau saudara semakin percaya dengan dunia, saudara akan menganggap firman Tuhan itu kebodohan.
Sakit hati kok suruh mengampuni. Halo? Dia tinggal pacar kok gak ngambek. Apalagi, halo? Gak punya pekerjaan kok sedih. Tapi firman Tuhan ngomong, ampunilah, bersukacitalah. Itu firman Tuhan. Jadi kalau saudara ada di tempat ini menganggap firman Tuhan itu kebodohan, saudara salah di tempat ini. Ya, saudara pikir-pikir lagi. Mendingan saya ke dunia aja ya. Ada yang ambil keputusan itu malam hari ini? Saya harap tidak. Ya, bangkit, jadilah pemenang. Oke, malam hari ini saya tergerak untuk membahas satu kata aja, bangkit. Ya, tahu ya bangkit ya, artinya bangkit apa nih? Ada yang namanya bangkit? Gak ada ya? Nanti takut tersinggung gitu kan? Gak ada ya? Oke, kita akan bahas bersama-sama. Bangkit. Kalau saya baca dalam menurut Kamus Bahasa Indonesia, ejaan terbaru, ya, bukan ejaan Suwandi. Dulu saya waktu zaman saya sekolah itu ejaan Suwandi. Sekarang pasti gak ada. Atau gak pernah tahu ya ejaan apa sih kok? Ya. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, bangkit itu artinya bangun dari tidur, duduk, lalu berdiri. Jadi kalau saudara baru bangun tidur masih nempel di kasur, belum bangkit. Saudara sudah bangun, kelop-kelop, duduk, belum bangkit. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, ini bukan Alkitab, Kamus Bahasa Indonesia, ya. Bangun dari tidur, duduk, lalu berdiri, itu baru namanya bangkit. Ada satu gerakan, ada satu kerja yang harus dilakukan di sini. Melek dulu, tersadar, duduk, kemudian berdiri. Ini baru namanya bangkit. Ada lagi. Bangkit artinya hidup kembali. Nah ini kalau Alkitab ini nyambung sama Alkitab, saudara. Tuhan Yesus bangkit, hidup, bangkit dari maut, hidup kembali. Ada yang paling berkesan di hati saya, timbul atau terbit. Terbit identik dengan apa sih? Identik dengan apa? Lampu terbit cocok gak? Nggak cocok. Apa itu? Matahari. Matahari. Bulan terbit gak ada kan? Bulan terbit ada gak? Bulannya terbit. Gak ada saja. Matahari. Matahari super kehidupan. Bayangin kalau bumi gak ada matahari, saudara. Bayangin gelap terus, saudara. Saya pernah merasakan di Cina, di provinsi Shandong. Itu Cina bagian utara, saudara. Sebelahnya Cinangok. Ya, provinsi Shandong sebelahnya Cinangok gitu. Nah, di situ pada bulan Februari, nah kayak gini nih, bulan Februari ini. Saya landing dari pesawat, lihat itu semuanya putih. Gelap, saudara. Begitu landing, landasannya penuh dengan salju, saudara. Ngerinya minta ampun. Begitu turun, suhu minus 25 derajat. Dan matahari terbit itu pukul 9:30. Tenggelam pukul 4 sore. Jadi kalau saya berangkat kerja pukul 8, pulang kerja pukul 5, itu gelap ketemu gelap, saudara. Padahal sama, jam 8 sampai jam 5. Itu baru matahari terbitnya cuma berkurang dari 6 jam atau 8 jam. Kurang dari itu. Dinginnya udah minta ampun. Bayangin kalau nggak ada matahari. Saudara bisa hidup pakai penghangat nggak? Pemanas tenaga matahari, bro. Nggak ada matahari, mau panas dari mana? Matahari bangkit. Artinya ada satu pancaran kehidupan nyata di sini. Itu namanya bangkit. Ya, saya belum masuk Alkitab, baru Kamus Bahasa Indonesia. Oke. Ya. Nah, apa kata Alkitab tentang bangkit? Kita baca bersama-sama ya. Istilah kebangkitan dalam ajaran Kristen ini berasal dari bahasa Latin. Ya, bahasa Latinnya adalah resurrection. Apa itu? Tanya sama Markus ya, tanya.
Tulisannya kayak apa? Resurrection, belakangnya aja ya. Terus dalam bahasa Yunani itu exercis atau anastasis, bukan anestesi. Anastasis. Kalau anestesi itu obat bius. Ada dokter anestesi ya. Itu obat bius, ya, salah ngomong ya. Yang berarti dibangkitkan. Dalam perjanjian baru kebangkitan berarti melepaskan tubuh dari kematian, dilepaskan dari kuasa maut, kemudian tubuh hidup kembali. Ini kebangkitan. Ya, yang percaya hidup kita sekarang ini dalam hidup dalam kebangkitan boleh angkat tangan. Wah, oke, nggak apa-apa. Ada yang separuh setengah percaya bangkit apa enggak sih sebenarnya ini ya? Oke, nggak apa-apa. Kita belajar bareng-bareng ya. Saya nggak akan maksa, ya. Datang aja udah terpaksa gitu ya. Oke, nah, saudara, sebelum kita masuk ke sini, saya mau jelasin satu hal. Manusia kita, saya dan saudara, itu terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Pasti terdiri dari tiga ini. Kalau salah satu nggak ada, itu bukan manusia. Pastikan kita semua manusia di tempat ini. Ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Salah satu aja nggak ada, bukan manusia. Mau contoh? Gak usah ya. Gak usah lah, kita pasti tahu lah ya. Manusia pasti terdiri tubuh, jiwa, dan roh. Nah, yang terpenting di sini, roh. Semuanya ini manusia ini tubuh, jiwa, dan roh semuanya butuh makanan, saudara. Butuh makanan. Kalau tubuh pasti makanannya tahu kan ya? Ada yang nggak tahu tubuh makanannya apa ya? Coba tanya sebenarnya makanannya apa? Nasi, apalagi jengkol, teri, apalagi yang kerenan dikit spaghetti, gitu kan? Lebih keren dikit stick drum, stick. Oke, nah itu tubuh makanannya itu saudara. Terus jiwa makanannya apa coba? Healing. Loh, apa? Healing. Healing. Apa lagi? Coba. Ayo apa lagi? Healing doang. Waduh, gak mengenal diri kita masing-masing ini. Haleluya, ampuni saya Tuhan. Jiwa butuh hiburan, healing. Butuh apa lagi? Nonton bioskop. Tujuannya biar apa nonton bioskop? Terhibur. Terus apa lagi? Butuh dimengerti. Kamu gak mengerti apa itu jiwamu yang teriak. Kamu gak tahu aku susahnya kan jiwamu itu yang teriak. Apa lagi? Diakui. Kalau nggak diakui sedih, berarti yang sakit apanya? Jiwanya. Ngaku. Ayo apa lagi? Ayo, come on. Dicintai. Terbuka. Keterbukaan awal dari pemulihan. Ya. Ayo apa lagi? Dicintai. Dicintai, so sweet. Dicintai. Terus apa lagi? Saya nggak percaya nggak apa kalau nggak percaya. Ini yang paling banyak dibutuhkan manusia, paling banyak. Dipuji, dihormati, apalagi disanjung, apalagi itu kebutuhan jiwa. Ya, jangan munafik, itu kebutuhan jiwa. Siapa yang nggak mau dipuji? Ayo angkat tangan. Pasti nggak ada, saudara. Pasti nggak ada. Terus lagi, roh. Makanannya apa? Firman Tuhan. Malu-malu kan? Baca firman. Firman Tuhan. Ini makanan roh saudara. Firman Tuhan. Nah, kembali lagi, ini dipegang dulu ya, diingat-ingat dulu. Tadi tubuh makanannya apa? Jiwa makanannya apa? Roh makanannya apa? Dipegang dulu, diingat-ingat dulu. Saya belok sedikit ya, saya menyimpang sedikit. Tadi dikatakan manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, balik ke sini. Awal mula penciptaan manusia, itu manusia diciptakan serupa dan
segambar dengan Tuhan. Jadi kita semuanya serupa dan segambar dengan Tuhan. Coba lihat kiri kanan saudara, lihat. Temanmu kiri kananmu itu serupa dengan Tuhan. Itu segambar. Jangan pernah menjelek-jelekan orang. Itu segambar loh, ciptaan Tuhan. Saya di sini hitam, pendek, apalagi botak mungkin ya. Ciptaan Tuhan. Hati-hati. Kita ini diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Jangan sampai kita nggak kenal. Bahkan sampai kayak kata itu dasar anak setan. Enak aja, anak setan. Kita semua ciptaan Tuhan, bro. Ya. Nah, dan itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan urutannya adalah roh menguasai jiwa, jiwa menguasai tubuh. Begitu itu dibalik, rusak gambar Tuhan. Lalu, sekali lagi saya ulangi, manusia yang segambar dengan Tuhan itu adalah roh menguasai jiwa, jiwa menguasai tubuh. Begitu ada yang terbalik urutannya, rusak gambar Tuhan. Contoh, tadi roh makanannya firman Tuhan, ya kan? Makanannya firman Tuhan nih, nggak dikasih makan, nggak pernah baca firman Tuhan. Itu nggak ada di sini, nggak ada. Di sana di kutub utara, di ujung, ya tadi Sandok dekat Cinamong itu tadi, itu yang nggak pernah baca firman Tuhan. Ya. Kalau tanya kiri kanan, pastikan bukan kamu kan? Bukan kamu kan? Ya. Nah terus sekarang tanya saya. Kalau bukan kamu berarti saya kan? Roh gak pernah baca firman, gak pernah dikasih makan tentang firman. Yang paling gede jiwanya, healing pergi ke sono, healing pergi ke sana, ya kan? Terus apa lagi? Rekreasi, maunya dipuji, apalagi maunya dicintai, maunya dimengerti. Yang terjadi apa? Halo, yang terjadi apa? Saudara akan terjerat, kita semua akan terjerat dalam keinginan hawa nafsu yang tidak pernah terpuaskan. Terus ini kurang, tambah lagi, itu kurang, tambah lagi. Rusak hidup kita. Contoh ya, baca firman nih, ya kan? Rohnya ada baca firman. Terus menguasai tubuh. Baca firman tubuh tapi menguasai jiwa. Tubuhnya menguasai jiwa. Dia baca firman dia, tapi tubuhnya menguasai jiwa. Makan terus, apalagi coba sono, coba makanan yang paling enak, kotak-kotak, jeroan, apalagi apa? Ya? Apa aja yang terjadi apa? Kolesterol, sakit, stroke. Itu bukan gambaran Allah. Itu bukan gambaran sempurna Allah. Jadi saudara, tangkap ya, ini ya. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tetapi manusia yang segambar dengan Allah, urutannya roh menguasai jiwa, jiwa menguasai tubuh. Di balik satu aja, rusak gambaran Allah. Malam hari kita belajar. Oke, orang yang dikuasai oleh roh, jiwanya dikuasai oleh roh, terus roh jiwanya menguasai tubuh, dia akan memunculkan buah-buah roh. Buah-buah roh yang muncul sebenarnya. Apa aja itu buah-buah roh? Kasih, sukacita. Tegang apa sih? Saya lagi ngajak diskusi sebenarnya. Apa itu buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, terus kemurahan, satu-satu nggak kompak nih. Kemurahan, terus kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih tahu kiri kanan sudah, itu saya. Kasih tahu itu saya. Tuh kan nggak percaya kan? Nggak percaya kan Tuhan yang ngomong ini, Tuhan yang ngomong. Orang yang dipenuhi oleh roh, rohnya menguasai jiwa, jiwa menguasai tubuh. Ini buah-buah roh yang terjadi. Tetapi kalau itu dibalik, yang ada adalah kedengkian,
bukan? Pesta pora, apalagi mementingkan diri sendiri, perceraian, percideraan, ya. Itu semuanya karena gambar Allah rusak. Jadi pastikan malam hari ini, Tuhan, itu saya yang menghasilkan buah. Pastikan. Tanpa itu, saudara, kita gak akan bisa serupa dengan gambar Allah. Dan ingat, yang akan masuk dalam kekekalan dalam pernikahan anak berubah itu adalah yang serupa dengan Tuhan. Ingat itu, saudara. Saudara boleh talenta luar biasa, pelayanan dipakai luar biasa. Tetapi kalau gambar Allah rusak, sorry to say. Nanti Tuhan akan bilang, aku tidak kenal kamu. Dan saya berharap, saya berdoa, jangan sampai satu pun di antara kita mengalami hal itu. Oleh sebab itu kita memastikan diri kita, memastikan roh yang ada dalam hidup kita ini menguasai kita semua. Amin. Oke. Ya, malam hari ini kita mungkin akan lebih banyak tentang jiwa, saudara. Ya. Nah, berikutnya adalah tadi dikatakan buah roh ya, Galatia 5 ayat 22 sampai 23, ada penguasaan ketika jiwa kita ini memiliki roh, memiliki itu. Oh ya, saya lupa nih. Ternyata masing-masingnya punya doanya, saudara. Jadi tubuh, jiwa dan roh ya, terutama roh ya. Roh itu punya doanya. Firman katakan roh itu penurut. Benar ya? Roh itu penurut. Dia maunya mengikuti apa yang Tuhan katakan. Dia maunya mengikuti apa yang Tuhan mau. Itu roh. Tetapi kalau jiwa berdoanya, Tuhan berkati aku, Tuhan berkati aku, Tuhan pulihkan aku, Tuhan apalagi, itu jiwa yang berdoa. Jiwa. Nah, ketika roh menguasai jiwa, yang terjadi adalah ketika jiwa ini ingin memiliki itu, maka roh akan memberi kita kemampuan untuk menguasai diri. Ketika kita ingin banget tentang itu, roh akan memberikan kemampuan buat kita untuk menguasai diri. Ketika hati ini lagi sakit, disakitin orang, ya, dan itu berhak untuk membalas. Belum tahu siapa Tuhan. Kamu gigit aku tekan kamu. Mungkin begitu, saudara. Tetapi roh akan memampukan kita. Ampun. Saudara, banyak sekali konflik yang terjadi. Gak usah jauh-jauh di luar sana, saudara. Di dalam gereja, di dalam pelayanan, di dalam komunitas, banyak konflik yang terjadi ketika jiwa menguasai roh. Halo. Sorry, mungkin agak keras, tapi ini kebenaran, saudara. Suka tidak suka, mau tidak mau, konflik terjadi karena jiwa yang berkuasa. Gak salah dengan jiwanya, gak salah. Tetapi karena rohnya padam, rohnya kerdil, makanya terjadi konflik, saudara, yang tidak pernah terselesaikan. Firman Tuhan katakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Itu firman Tuhan. Dan itu tidak akan terjadi konflik kalau roh yang menguasai, tetapi tetap bisa saling menajamkan. Halo. Karena ada penguasaan diri, makanya kita bisa menahan keinginan untuk membalas dendam, keinginan untuk apa lagi? Untuk membenci. Tapi kalau jiwa yang menguasai, maka kita akan enjoy dengan kebencian itu, enjoy dengan sakit hati itu, bahkan selalu menyanjung-nyanjung ya. Kalau bayi digendong-gendong, dimanja-manja, sakit hatinya dimanja-manja. Oh ya, ada bangun. Ya, sakit hatinya dimanja-manja, sehingga dia dengan keinginan yang tidak pernah puas tinggal dalam sakit hati itu. Saya katakan ini, biar iblis terbuka, biar semuanya terbuka, biar kita terima manusia yang baru malam hari ini. Saudara, kalau engkau sedang sakit hati, merasa disakiti, bangun manusia. Firman Tuhan katakan ampuni, tapi Tuhan ampuni, tapi Dia ampuni. Kunci lepas dari sakit hati adalah mengampuni.
Tidak ada yang lain. Semakin kamu membalas dendam, semakin kamu sakit hati. Saya mau katakan kawan, semakin kita tidak menuruti jiwa, keinginan jiwa kita, semakin besar jiwa itu dan kita akan terbelenggu dengan itu. Sakit hati. Yang kedua, keserakahan, mau dipuji. Ketika kita pengen dipuji, kita akan melakukan berbagai cara, berbagai hal. Kita akan pakai tubuh kita untuk menyakiti orang lain. Itu sudah pasti, sudah. Mungkin yang kerja di kantor, ya, yang kerja di kantor posisi-posisi strategis atau saya mau katakan hot seat. Markus di hot seat kan? Posisi-posisi hot seat, sikut sana, sikut sini. Kenapa? Keinginan jiwa pengen dipuji, saudara. Begitu kita mengikuti keinginan jiwa itu, semakin kita akan menyakiti banyak orang. Padahal buah roh tadi apa? Penguasaan diri. Apa lagi? Pengen dimengerti. Ya, kita buka satu-satu. Pengen dimengerti. Ketika kita maunya dimengerti, ya, kita akan semakin sakit hati. Double, saudara. Karena mau dimengerti, kita akan menganggap orang rendah di pandangan kita. Ya, yang rumah tangga akan pernah bilang kata-kata, kamu gak bisa mengerti aku, aku capek, aku kerja. Apa lagi? Aku di rumah jaga anak, cuci piring, cuci bajumu. Nah, apa lagi itu? Ketika sama-sama pengen dimengerti, yang ada adalah perceraian. Sorry itu saya, saudara. Sorry. Tetapi ketika di situ ada kerendahan hati. Tadi apa lagi buat roh? Ada apa lagi? Kerendahan hati, kasih, ya kan? Akhirnya kalau nggak ada itu sudah, ya udah kita semakin hari semakin terjerat dengan keinginan itu. Apa lagi? Sukacita. Kita lagi cari kerja, gitu kan? Susah, udah lulus sekolah tapi susah cari kerja. Terus akhirnya kesedihan itu melanda. Akhirnya yang terjadi apa? Kita minder. Padahal firman Tuhan katakan, engkau anak raja, engkau berharga di mataku. Tapi memandang salah diri kita sendiri. Aku gak berharga. Halo, malam hari saya mau katakan, kau berharga di mata Tuhan. Sekalipun sekarang lagi cari kerjaan, saya mau katakan, Tuhan tahu kau berharga di mata Tuhan. Saudara, kita ini punya gambaran yang luar biasa yang Tuhan benar-benar nyatakan dalam hidup kita. Tapi tidak sedikit anak-anak Tuhan yang jatuh gara-gara jiwanya tidak mau dipelihara, rohnya tidak mau dipelihara. Endingnya tubuh jadi korban karena sakit hati, kecewa sama pimpinan, kecewa sama orang tua, pelampiasannya di luar, mabuk-mabukan yang rusak apa? Jiwa. Tubuh yang rusak. Karena jiwanya. Saudara, oke? Lus. Bentar. Ya, tarik nafas dulu, tarik nafas. Oke, balik lagi ke sini. Ya. Oleh sebab itu kenapa firman Tuhan selalu berkata, bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa. Karena itu yang diinginkan Tuhan buat setiap kita. Adam dan Hawa ketika dia diciptakan di Taman Eden, ditaruh di Taman Eden, semuanya enak, saudara. Tinggal mengusahakan. Begitu jiwanya tidak mau dipelihara, tidak mau memelihara jiwanya, menginginkan buah itu, pengetahuan baik dan jahat, selesai semuanya, saudara. Selesai semua. Ada satu pada camp healing, saya dengar begitu yang menyentuh di terngiang-ngiang dalam hati saya, gitu kan. Pertama, keterbukaan awal dari pemulihan. Wow, itu luar biasa. Keterbukaan awal dari pemulihan, di situ benar-benar kita terbuka, kita saling mengampuni. Wow, di situ pemulihan terjadi, saudara. Saya mau saksi satu hal, ya. Saya mau saksi. Mungkin saya pernah menyaksikan, ya. Saya bekerja di perusahaan pertama, gitu kan.
nothing is wrong ya, semua baik-baik aja. Tiba-tiba suatu saat Tuhan lagi bekerja gitu kan. Hati-hati kalau Tuhan lagi bekerja. Tuhan jamahlah aku, Tuhan nyatakan kehendakmu. Hati-hati. Hati-hati. Jangan takut, maksudnya hati-hati terima berkat gitu ya. Hati-hati terima berkat. Siapa? Tiba-tiba suatu hari saya kecelakaan, kecelakaan. Terus ini patah tangan ya. Mungkin saya pernah cerita tangkap kaki patah. Terus saya sempat off kerja 6 bulan. Begitu masuk, ternyata posisi saya digantikan. Ya, posisi saya digantikan. Terus habis itu, di situ mulai jiwa saya teriak nih. Kamu harusnya bisa, kamu kan saya segala macam, jiwa saya teriak gitu. Saya terus, apa yang saya dapat, firman yang selalu saya dapat, tenanglah jiwaku. Saya katakan, tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku. Sampai di satu titik benar-benar saya merasa enggak. Tenanglah jiwaku, tapi apa? Di situ saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, nyatakan terus rencanamu. Ada satu pendoa waktu itu mencoba waktu saya sakit. Ada satu pendoa yang dulu juga pelayanan di sini. Dia mengatakan, Pak Heri, tenang, Tuhan lagi pengen ngomong. Oh, kata-katanya indah sudah. Tuhan lagi pengen ngomong aja kayak begini, apalagi kalau bentak dulu. Lagi pengen ngomong gitu. Ini saya belajar, saya berangkat sana. Firman, terus saya baca firman, saya cuma merenungkan firman. Saya nggak mikirin yang lain, karena kalau begitu mikirin yang lain sakit hati saya. Saya belajar merenungkan firman. Di situ nggak masuk, oke, ya, sampai tahun berjalan ya. Jadi posisi kandidat dan saya harus lapor sama dia. Yang dulu adalah trainee saya, jadi bos, trainee jadi bos saya. Saya harus lapor. Saya berdoa. Dan di situ saya bersyukur punya Bapak Gembala ya, Pak Anton, Pak Yusuf Antonus yang begitu luar biasa. Bahkan sempat terpikir, Pak, saya sudah lewat, saya mau resign. Stop. Ngomongnya begitu, enggak ini, udah tenang ya, enggak. Stop. Kamu nggak boleh bisa begitu. Jalan, lakukan. Kamu tahu kan Tuhan lagi ngomong? Iya lagi. Jalanin. Kalau Tuhan ngomong kamu melengos, yang ada kemarahan. Wah, saya membayangkan, oh iya. Kalau sama bapak saya lagi ngomong, terus saya melengos bahasa apa ya? Belanda. Ya, saya apa namanya itu? Memalingkan lah ya. Bahasa planetnya melengos gitu, lebih mantap gitu. Memalingkan. Pasti bapak saya akan marah kalau lebih marah. Itu yang belajar ya. Sampai suatu saat banyak peristiwa dilalui di situ dan tiba-tiba nggak ada hujan. Saya dipanggil HRD, saya bilang, Pak Heri sekarang nanti pindah posisi di sini. Dan posisi itu adalah posisi produksi. Itu di tengah saya sudah mentok, saya nggak bisa berkata apa-apa lagi dan saya hanya bisa I surrender. Saya ingat lagu I surrender. Saya berserah, saya berserah. Saya matikan keinginan jiwa saya. Saya berkata, jiwaku, pujilah, jiwaku tahanlah. Ternyata di sini Tuhan bekerja. Apa yang gak mungkin sudah gak ada harapan, Tuhan bekerja. Bahkan sampai sekarang saya nggak perlu doa, saya nggak perlu doa. Saya malu kalau doa minta Tuhan minta. Saya malu juga, jujur. Karena saya tahu Bapak itu memelihara saya luar biasa. Dari nol saya datang di Kerawang modal 1 tas ransel. Sampai sekarang Tuhan pelihara itu saya malu saya minta. Karena apa? Saya tahu saya ini ciptaan Tuhan. Saya ini serupa dengan gambar Tuhan. Tuhan maunya itu. Meskipun masih banyak kekurangan sama sini, tapi saya percaya Tuhan menciptakan saya serupa dengan gambar Tuhan. Dan saudara memiliki Tuhan yang sama. Tuhan kita sama. Dan Tuhan punya rencana yang luar biasa. Jadi jangan pernah merasa kecil hati. Jangan pelihara itu yang namanya sakit hati. Jangan pelihara itu namanya kekecewaan. Lakukan firman Tuhan. Roh yang memberikan kekuatan.
Yang setuju katakan amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi teman-teman kita. Nah, sekarang baru masuk pembacaan firman. Tapi pembukaan. Oke. Berikut kita buka di Yeskiel pasal 37 ayat 1 sampai 14. Yeskiel pasal 37 ayat 1 sampai 14. Multimedia boleh bantu saya? Ya. Ini rada panjang, ya. Coba kita akan baca. Ya, saya akan bacakan, saudara dengar, perhatikan baik-baik. Apa isinya? Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan di lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku jawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahuinya. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Harus bawahi, dengarlah firman Tuhan. Begini firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat kepadamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Lalu aku berbuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan segera sesudah aku berbuat kedengarlah suara. Sungguh suatu suara bergerak-gerak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Next. Sedang aku mengamat-amatinya, urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Next. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari tempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku berbuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka berjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Saudara nangkep isi tarikum ini? Saudara, mujizat terjadi itu karena firman. Tapi itu tidak cukup. Mujizat terjadi karena firman yang diperkatakan. Halo? Apa yang kita alami saat ini? Apa pergumulanmu saat ini? Saya mau katakan, firman Tuhan kita sudah dengar, banyak makanan rohani. Kita mulai kitab Kejadian sampai Wahyu, itu semua makanan buat roh kita. Banyak menunya, ada yang pedas, ada yang manis, ada yang apa lagi? Nano-nano, apa lagi? Ada yang makanan keras, ada yang bubur, ya. Saudara bebas memilih. Tetapi ingat, saudara harus mau siap konsekuensi dari pilihan saudara terhadap firman itu. Kalau boleh saya sarankan, makanlah makanan yang saat itu Tuhan sedang mau. Nangkep maksud saya? Sekali lagi, bagi kau yang bergumul, bagi kau yang merindukan sesuatu, bagi kau yang merindukan mujizat, bagi kau yang mau mujizat, bagi kau yang mau sembuh, bagi kau yang mau dibangkitkan, bahkan bisnismu mati, sekolahmu mati, kau mau dibangkitkan. Ada Kejadian sampai Wahyu, macam-macam aku di situ. Silakan pilih. Tapi sarannya, kalau boleh saya sarankan, pilih sesuai apa yang Tuhan mau. Saudara, jujur, sekarang jujur, saya nggak akan. Ini kan kamera menghadap ke sana ya, menghadap ke saya ya, menghadap ke saudara kan ya. Yang rajin makan makanan rohani setiap pagi, makan. Aku, oke.
Gak apa-apa saudara. Malam hari ini saya berdoa, ini turning point buat saudara kita. Saudara jangan pernah menyalahkan Tuhan, jangan pernah komplain sama Tuhan kalau saudara gak pernah memperkatakan firman. Halo? Ini kuncinya saudara, kuncinya gak ada yang lain. Roh kita perlu makanan, supaya kita kuat, roh kita perlu makanan. Makanannya firman. Karena yang bisa dilakukan roh adalah melakukan firman. Gak percaya? Ini kita baca dulu. Kita baca ya. Kita baca Yohanes 14 ayat 26. Ya, untuk media musuh bantu saya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan dikutus oleh Bapa dalam namaku, Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi tugas Roh Kudus yang membantu roh kita itu adalah mengingatkan firman. Hei, dan Tuhan kan ngomong begini. Nah kalau roh itu gak pernah dikasih makan firman, rohnya mau ngomong apa? Gabung rohnya ya. Aku gak ngerti maksudnya. Gabung rohnya. Orang gak pernah kasih makan. Jadi saudara, jangan mengharap isu Tuhan berbicara kepadamu. Bayangan kita nih, datang, gitu. Oh anakku yang ku kasihi, kosong kita saudara gitu kalau ngikutin zaman Musa, kosong. Semuanya udah tertulis di situ. Tinggal tiap pagi 5 menit. Saudara duduk diam sebelum melakukan segala sesuatu, aja. Itu yang akan menjadi senjata ketika saudara menghadapi situasi di kantor, menghadapi harus memilih. Roh itu membantu. Pilih. Itu. Kalau kita nggak punya tuntunan, kejeblos saudara, dan jangan salahkan Tuhan. Orang-orangnya nggak ada makanannya. Halo, ya. Kembali lagi, ya. Dengan memperkatakan tulang-tulang, bayangin tulang-tulang kering lagi, berserakan lagi. Kalau dipikir secara ilmiah, secara teknologi apapun nggak bisa, saudara. Kok bisa menyambung, muncul urat, muncul daging, muncul kulit, dikasih hembusan apa jadi tentara. Saudara, saya mau katakan kita ada sini, kita adalah tentara Tuhan. Engkau ini tentara Tuhan. Engkau bukan aku anak pinggiran, aku anak rendah. Enggak, engkau tentara Tuhan. Saya mau katakan malam hari ini. Engkau kuat, engkau punya senjata. Engkau punya kekuatan di dalam Tuhan. Dan engkau punya kuasa. Ketika firman itu kita perkatakan, jadi. Saya nggak mau menyombongkan, saya mau sharing apa yang saya alami. Saya mau sharing aja ketika saya bisa cuma memperkatakan firman. Di tengah ketidakberdayaan tubuh saya memperkatakan firman. Dan saya melihat firman itu tidak kembali dengan sia-sia. Saudara, mungkin kau meragukan masa depanmu. Aku cuma lulusan, kau meragukan masa depan. Hei, saya mau katakan, kau punya kuasa, kau punya senjata. Pakai senjata itu. Jangan perlu merengek-rengek. Jiwamu merengek, doa berdoa kepada Tuhan, berkati aku, Tuhan berkati. Tuhan sudah berkati. Firman ini memberkati kita, saudara. Memang kalau hikmat firman, apa yang dikatakan firman itu kebodohan bagi dunia. Ngapain baca-baca Quran kerjaan? Itu hikmat dunia. Nah, tapi saya percaya kita ini gambaran Allah yang utuh. Tinggal satu di akhir zaman ini, kuasa. Katakan diri kamu saudara, kuasa. Saudara, dunia dia sedang mengejar yang namanya kuasa. Tahu contohnya? Gunung Kawi sampai sekarang nggak pernah sepi. Ramai. Ramai banget. Nggak pernah sepi. Ada yang pernah ke sana? Wah, puji Tuhan, pernah ke sana. Ya puji Tuhan, saya Pak ke sana. Wah, bahaya sekali. Ya, nggak pernah sepi. Terus, apalagi dukun tetap laris. Laris. Orang pintar, ya, Ki Joko bodoh. Yang pintar sekarang.
Itu saya bilang sayang sekali. Sayang sekali. Engkau sudah dari lahir mungkin ceplok, udah KTP-nya Kristen mungkin, tapi sampai sekarang gak pernah menggunakan otoritas itu. Sangat disayangkan. Kau masih muda, kita semua masih muda, masa depan masih panjang. Ayo, mulai hari ini, perkatakan pada saya, hei jiwaku, pujilah Tuhan, aku punya kuasa. Dan jangan sampai jiwa kita menguasai roh. Roh yang harus menguasai jiwa kita, karena jiwa ini sumber konflik, jiwa ini sumber masalah. Gampang aja saudara. Banyak konflik, banyak masalah, pasti ujung-ujungnya adalah kebutuhan jiwa. Pasti. Gak ada yang lain. Nah, berikutnya, bagaimana untuk membangkitkan jiwa? Nah, ini penting. Bagaimana membangkitkan jiwa? Yang pertama, hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan. Saudara, ada lagu di hadiratmu aku puas, di hadiratmu aku bebas, di hadiratmu ada terang. Apa lagi? Kehidupanmu, pernyataan kuasa, kekuatanmu. Wow, semua. Ya, yang pemuji di tempat ini ada beberapa pemuji. Ya. Jangan sampai kita memuji lagu ini, menyanyikan lagu ini, kita nggak tahu arti, kita nggak memakai lagu ini. Lagu ini kekuatan buat setiap kita. Pujian penyembahan yang memulihkan jiwa kita. Ya. Berikutnya adalah tetap percaya. Tetap percaya. Ratusan kata dalam Alkitab bilang tetap percaya. Percayalah. Tuhan tahu kelemahan kita, Tuhan tahu masalah kita, makanya banyak kata-kata percaya itu ditulis dalam Alkitab. Banyak sekali. Berikutnya, bersukacita. Bersukacita. Senantiasa bersukacita, sekali lagi. Ini perintah, saudara. Kata bersukacita bukan akibat, tetapi ini perintah. Artinya apapun kondisinya, apapun yang kita alami, bersukacita. Halo, bersukacita ini kata kerja loh ya. Ini bukan gara-gara kamu menyakiti aku, jadi hilang damai sejahteraku. Kalau ada saya dari situ bilang salah sendiri. Salahmu sendiri. Kenapa kamu bersukacita? Lalu yang berikutnya adalah bersyukur. Ini nutrisi bagi jiwa kita supaya jiwa kita bangkit. Bersyukur, saudara. Dan yang terakhir adalah mengampuni. Ini adalah momok yang paling besar buat kematian jiwa kita. Tidak mau mengampuni. Ini banyak sekali kejadian yang mengakibatkan bencana, yang mengakibatkan perang, mengakibatkan apa lagi? Pembunuhan berasal dari tidak mau mengampuni. Saya sudah mengampuni tapi saya tidak mau ketemu dia. Itu namanya tidak mengampuni. Halo, please dong ya. Mengampuni tidak mau ketemu. Belum. Ya, mengampuni. Sebagaimana Tuhan mengampuni kita. Amin. Nah, berikutnya yang terakhir nih, tarik nafas dulu. Terakhir. Kebangkitan tubuh. Nah, ini saudara, kebangkitan tubuh. Kita baca 1 Korintus 9 ayat 24. Ya, untuk media boleh bantu saya. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. Tidak tahukah kamu bahwa di dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Next, tiap-tiap orang harus turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota yang fana, tetapi kita memperoleh sesuatu mahkota yang abadi. Sampai sini sudah. Tubuh, kebangkitan tubuh, kita harus berhati. Saudara, saya percaya setiap kita pasti punya talenta. Benar nggak benar? Sekalipun cuma satu, saudara. Pasti kita punya talenta. Dan perintah Tuhan, kembangkan talenta. Jangan pernah berkecil hati lulusanmu SD, Pak. Gimana aku mau dapat kerja? Ku katakan malam hari, kamu punya
Bahkan Tuhan kasih kuasa untuk kita punya daya cipta, saudara, menciptakan sesuatu. Saudara, kita tahu Thomas Alva Edison itu pencipta lampu macam-macam. Dia berhasil menciptakan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Dia melalui berapa kali percobaan, melalui berapa kali kegagalan, ribuan kali percobaan. Belum intimidasi dari kiri kanan. Kamu bodoh, gak mungkin, enak itu. Gimana logikamu ada di mana? Kamu sekolah di mana sih? Tapi masih rumah Tuhan. Roh yang lemah lembut, roh yang murah hati. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on these seas. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can be. You raise me up. Bapak, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini yang begitu luar biasa. Saya sungguh merasakan kasih Tuhan yang begitu dahsyat. Kami pulang dengan semangat yang baru, dengan hati yang baru, dengan iman yang baru, bahwa kami tidak pernah seorang diri. Yang punya Allah begitu luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatunya. Ketika kami percaya Tuhan, ketika roh kami bangkit, roh kami berapi-api dalam Tuhan, maka mukjizat besar terjadi dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan,
tidak kalah dengan keadaan, tidak kalah dengan keinginan jiwa kami, tidak kalah dengan keinginan daging kami. Tapi kami ingin tunduk dan hormat dan taat akan setiap firman. Sehingga dalam kehidupan kami mau melakukannya. Kami ingin menghidupinya. Walaupun berat Tuhan, enggak mudah. Tapi bukan berarti tidak bisa. Dan kami ingin berusaha untuk melakukan firman. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Sungguh luar biasa kasih setiamu pada malam hari ini. Dan juga berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah berkat yang begitu luar biasa juga mengalir kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Kau berkati pekerjaan dan pelayanannya. Kau berkati keluarga ini dengan begitu luar biasa. Kau pakai keluarga hamba-Mu ini semakin lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang. Perbesar kapasitasnya, perbesar pelayanannya Tuhan. Dan kami akan melihat pekerjaan besar terjadi dalam kehidupan keluarga hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Meteraikan firman-Mu ini Tuhan dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan, menjadi pedoman hidup kami, sehingga kami bisa berakal, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Dan kami juga ingin memberikan persembahan. Ajar kami untuk memberi Tuhan, sehingga apa yang kami beri ini Tuhan menjadi kesukaan di hadapan Tuhan. Dan kembali untuk mendukung setiap pelayanan yang ada di tempat ini Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Dan sebentar kami juga berpisah satu dengan yang lain. Jagai kami dan lindungi kami Tuhan, kemanapun kami akan melangkah selanjutnya, semua dalam penyertaan Tuhan. Dan kami juga siap menerima berkat Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan di depan ini kita angkat kedua tangan kita dan arahkan di hadapan Tuhan. Bapak melepaskan berkat yang datang langsung dari tempat yang maha tinggi. Engkau yang akan memberkati setiap anak-anakmu di tempat ini dengan begitu luar biasa. Kasih setia Tuhan menyertai kehidupan kami semua. Bahkan apapun yang sedang kami harapkan, kami lakukan, kami doakan, jika itu benar dari hadapan Tuhan, Tuhan akan membuat segala sesuatunya berhasil. Tidak ada satu pun dalam kehidupan setiap anak-anak di tempat ini lepas dari pandangan Tuhan. Dan lebih pada itu Tuhan akan mendapati kami menjadi umat yang lain. Itu biar tahu, biar Karina bisa berbagi sedikit kenang-kenangan supaya ya berkesan lah. First impression, tidak banyak, tidak besar, tapi kenalan. Mik, boleh Mik. Ini yang pakai baju. Juga banyak. Ya, kita kenalan singkat dulu ya. Setelah ini kita ngobrol lebih banyak lagi. Nyala. Nama. Mau apa? Terserah mau taunya apa. Mau tahu apa? Terima kasih teman-teman. Perkenalkan, nama saya Martin Luther. Saya Bapak ini Bapak ini. Saya berasal dari NTT Nusa Tenggara Timur. Pertama kali saya merantau di Kalimantan Barat selama 12 tahun. Jadi baru pindah ke sini baru 3 minggu. Baru 3 minggu ya. Baru 3 minggu. Tinggal di Perumnas. Oke, Martin Luther baru 3 minggu teman-teman, tolong ajakin jalan-jalan ke Kota Karawang ya, keliling-keliling ya. Statusnya lagi mencari pekerjaan ya, jadi teman-teman yang ada lowongan pekerjaan bisa berbagi share lah, kan kita ada grup supaya kita sama-sama bisa jadi berkat. Oke, sebelahnya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Teresa, biasa dipanggil Sasa. Sebenarnya aku masih sekolah. Aku sekolah di UPH College, tapi ambil program online. Nah, jadi di sini aku sambil bekerja. Usia? 17 tahun. Oh ya nggak apa-apa. 18. 10 tahun lalu. 11 tahun yang 11 tahun yang lalu malah. Gua counting. Jadi kuliah sambil kerja. Sekolah aja. Kuliah di sekolah sambil kerja. Oke, selamat datang Sasa, selamat datang Martin. Sebelahnya ini yang mengajak kakaknya bukan? Hai, iya, ini adik saya. Saya dari ibadah umum, cuman saya baru kali ini ke LG. Betul. Namanya siapa kak? Desi. Desi. Hai Desi. Walaupun dari umut gak apa-apa kak, datang juga kak.
Ini juga dari umum. Umum saya. Kalau umum. Kerja, ya, sudah lulus kuliah, Usia? usia sudah matang. Siapa yang mau mete? Mete. Gak apa-apa, emang begitu kita. Dan tinggalnya di mana jadi sekarang? Dekat. Kita tinggal di perumahan, Mediterania depan. Oh, kita Pak, tinggalnya murah. Oke, Desi, Tata, Martin. Next yang terakhir, yang di belakang. Cynthia. Aku juga dari ibadah umum, tapi baru pertama kali. Oke, puji Tuhan. Harus memang kalau dari umum harus kesini biar banyak temennya. Di umumnya tua-tua. Maksudnya apa ya? Oh enggak. Kerja? Iya kerja, Kerja di? kerja di makeup artist. Artis, FUA. Mau dong. Pakai gasnya bukan mau dong. Selamat datang ya, Cynthia. Oke. Ada yang udah kenal di sini? Oh, Vivi. Vivi ya ternyata. Gisela mana, Vi? Oke, selamat datang buat Martin, Sasa, Desi, dan Cynthia. Biarlah komunitas youth ini, dewasa muda ini menjadi komunitas yang bisa membangun dan memperlengkapi iman. Jadi bukan sekedar ibadah umum, tapi ditambah lagi ibadah hari Selasa. Tenang aja, usia di sini dari 17 sampai 35, lewat dikit boleh sampai 40. Lewat lagi juga nggak apa-apa ya, Koiri ya. 50 jiwa muda boleh datang. Oke, selamat datang, silakan duduk kembali. Nanti habis ini kita foto bersama dan ramah-tamah. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi kalau begitu? Billy mau dikenalin? Kalau gitu kita foto bersama ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita langsung kumpul di belakang. God bless you.